menolong kita semuanya. Ya, Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, firman yang kita dengar hanya akan menjadi semacam pengetahuan, dan sebetulnya firman itu harus tertanam dalam hati kita, bertumbuh, berbuah, menghasilkan iman, menghasilkan pengharapan, dan menghasilkan suara-suara, menghasilkan satu hasil-hasil yang juga sangat baik. Karena itulah saya berdoa malam hari ini Roh Kudus akan benar-benar bekerja di antara kita, akan memberikan pengertian dan memberikan pewahyuan akan kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, malam hari ini tema daripada firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah mengenai karya Allah Tritunggal. Karya Allah Tritunggal dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Pada masa-masa yang tidak mudah seperti ini, pada masa-masa di mana situasi tidak menentu, pada masa-masa di mana situasi tidak bisa diprediksi. Nah, kadang-kadang kita ada di dalam kebingungan. Lalu bagaimana masa depan kita? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan pelayanan kita? Dan kadang-kadang kita juga punya pertanyaan, bagaimana dengan masa depan akan keselamatan kita? Bagaimana dengan masa depan semuanya? Nah, pada hari-hari ini memang situasinya tidak mudah dan tidak menentu. Karena itulah saya bersyukur beberapa waktu terakhir Tuhan itu wahyukan kepada saya, berikan pengertian. Kamu perhatikan bahwa dalam kehidupanmu sekarang ini, kamu itu tidak sendirian. Ya, kamu itu tidak sendirian. Apalagi kadang-kadang beberapa waktu terakhir saya mendengarkan beberapa sharing mengenai teori konspirasi. Ya, teori konspirasi, entah mengenai virus, mengenai vaksin, mengenai 5G, mengenai elit global dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada pertanyaan, lalu bagaimana ini? Rupanya dunia ini sudah dikuasai dengan konspirasi elit global. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa lolos sebagai orang Kristen? Karena sejujurnya ketika saya mendengarkan akan pemaparan itu seakan-akan begini, seakan-akan ya, bahwa kita tidak punya jalan keluar, rasanya semuanya sulit, rasanya semuanya di dalam jebakan, rasanya semuanya di dalam konspirasi elit global, sehingga aduh, rasanya kita ini tidak berkutik, saudaraku. Rasanya ini kita tidak berkutik. Nah, apakah seperti itu? Karena itulah kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi malam hari ini saya sampaikan adalah karya Allah Tritunggal dalam kehidupan setiap kita. Allah Bapa di pihak kita, mungkin bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Saya sudah siapkan PowerPoint. Saya berharap ini menolong Bapak, Ibu, dan semua saudara. Saya beri tulisan, Allah Bapa itu di pihak kita. Yesus menjadi pembela dan pengantara, dan bahkan imam besar. Roh Kudus itu menjadi penolong dalam kelemahan yang mendampingi kita selama-lamanya. Nah, ayat-ayat yang kita akan baca dan akan kita pelajari nanti adalah itu menunjukkan bahwa sebetulnya ketika Allah Tritunggal itu sekarang ini, itu secara bersama-sama, secara simultan itu terus ada di pihak kita dan terus bekerja untuk kita, melakukan sesuatu untuk kita. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dulu dalam pikiran bawah sadar saya, itu berpikir begini, bahwa oke, perjanjian lama itu adalah zamannya Allah Bapa, itu berkarya. Kemudian ketika Injil itu adalah zamannya Yesus Kristus, itu melakukan tugas pelayanannya. Nah, setelah itu adalah zaman Roh Kudus yang mendampingi kita. Di dalam beberapa hal itu benar memang, bahwa yang menjadi peran utama di muka bumi ini itu memang sepertinya bergantian seperti itu. Tetapi ketika Roh Kudus itu diutus untuk mendampingi kita, mendampingi Bapak, Ibu, dan saya, dan semua saudara,
itu lalu bukan berarti bahwa Allah Bapa dan Yesus itu nganggur dan tidak melakukan apa-apa. Ayat-ayat yang kita baca nanti akan menunjukkan bahwa mereka sebetulnya itu secara bersama-sama itu melakukan sesuatu untuk kita. Ketiganya itu secara bersama-sama melakukan sesuatu untuk kita. Dan ketika kita memahami dan menyadari itu, saya bisa katakan begini, kalau begitu, kalau Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus itu sama-sama bersama-sama itu menolong, membantu dari luar, dari dalam, untuk kehidupan kita, saya mulai timbul kesadaran, nah sebetulnya nih ya, sebetulnya situasi yang sekarang ini, kita bisa katakan kita akan lewati dengan penuh kemenangan. Saya bisa katakan kalau begitu sebetulnya konspirasi global itu tidak terlalu menakutkan dibandingkan dengan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus waspada. Karena di dalam teori itu dikatakan bahwa mereka akan menguasai kita lewat keuangan, lewat HP yang kita pakai, ini ada gelombangnya, kemudian lewat chip dan sebagainya, yang sebetulnya sudah kita miliki. Di dalam HP kita ini ada chipnya, dalam ATM, dalam semuanya kita pakai chip dan sebagainya. Dan sepertinya tidak ada tempat kita bisa bersembunyi dari konspirasi elit global. Sepertinya begitu. Tapi sebetulnya kalau kita menyadari akan apa yang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus lakukan untuk dan di dalam kita, sebetulnya konspirasi elit global itu tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sepanjang kerajaan surga, semua konspirasi itu selalu dikalahkan. Bahwa keruntuhan Babel itu juga sudah dinubuatkan. Baik, kita akan belajar poin demi poin. Saya berharap ini akan menolong Bapak Ibu sekalian. Gambar berikutnya, nomor 1, Allah Bapa. Dikatakan bahwa Allah Bapa itu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah ayat Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Ini menjadi motivasi Tuhan bagaimana dia mengasihi kita dan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan bahwa Allah Bapa itu mengasihi kita. Dan kasih Bapa itu tidak berhenti. Kasih Bapa itu tidak sesaat. Kasih Bapa itu tidak lalu ada waktu tertentu, itu tidak. Tidak ada expired-nya, tidak ada kedaluarsanya. Kasih Bapa itu terus-menerus, dan itu jauh melebihi semua yang kita bisa pikirkan. Sampai Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu memahami, mengalami betapa lebarnya, dalamnya, tingginya akan kasih Kristus itu yang memang melampaui segala akal manusia. Nah, dikatakan bahwa Allah Bapa itu mengasihi kita. Dan karena kasihnya itu, dia membuat satu pertukaran antara saya dan saudara dengan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ayat yang lain mengatakan, kalau dia tidak keberatan memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap kita bisa menerima keselamatan, bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala sesuatunya untuk kita, supaya kita memiliki hidup yang baik. Saya berharap ayat-ayat ini akan memberikan satu keteguhan iman dan pengharapan bahwa di dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, dan kita sering mendengar mengenai konspirasi global, konspirasi lewat virus, lewat vaksin, lewat chip, lewat apapun, lewat keuangan, lewat kesehatan, semuanya. Saya berharap itu tidak menggentarkan akan kita dan tidak mengecilkan iman kita dan tidak menyurutkan akan pengharapan kita, karena dibandingkan dengan apa yang Bapak lakukan, sebetulnya konspirasi dan ancaman itu tidak ada apa-apanya. Lalu yang kedua, apa yang Bapak lakukan dalam kehidupan kita? Gambar yang kedua, silakan.
Dikatakan bahwa Allah itu di pihak kita. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia atau bersama-sama dengan Kristus? Yang kedua, Allah itu di pihak kita. Selalu di pihak kita terhadap semua ancaman, terhadap semua situasi, terhadap COVID, terhadap katakanlah semua konspirasi yang kita dengar sepertinya mau menjebak kita, urusan vaksin, urusan virus, urusan keuangan, apapun semuanya. Karena konspirasi global itu menguasai semua lini dalam kehidupan kita, dan memang demikian nyatanya. Memang demikian nyatanya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam di dalam satu Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, Bapak Ibu dengarkan saja, dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Betul bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Orang-orang mengatakan betul bahwa dunia ini sudah ada di bawah konspirasi elit global. Saya katakan betul sih, betul. Tapi kita ini berasal dari Allah. Kita ini berasal dari Allah, kita ini warga kerajaan surga. Dan dikatakan Allah itu di pihak kita. Pada ujungnya, apapun yang dilakukan oleh konspirasi atau apapun yang dilakukan oleh kuasa-kuasa yang lain yang si jahat itu, apapun yang akan dilakukan oleh pengikut-pengikut antikris itu, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan dikatakan jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, apakah yang akan kita lakukan? Apakah yang akan kita lakukan? Siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan yang lainnya, segala kuasa sudah ditaklukkan. Saat tidak ada nama pun yang bisa disebut di muka bumi ini, yang bisa menandingi, bisa melawan, dan bisa mengalahkan akan Allah kita. Allah di pihak kita. Kemudian, gambar yang berikutnya, silakan. Roma 8, ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Bapak, Ibu, saya dan saudara, siapa yang akan menggugat? Siapa yang bisa membuat masalah? Siapa yang bisa mempersoalkan? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi dari beberapa ayat ini kita bisa mengerti bahwa Allah itu ada di pihak kita. Allah itu mengasihi kita. Allah itu terus membenarkan kita. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun itu yang bisa menggugat kita. Bapak, Ibu, dan semua saudara, firman ini memberikan satu keteguhan, supaya dan kelaman ini dan menutupi bangsa-bangsa seperti yang ada di dalam Yesaya 60 ayat pertama dan ayat yang kedua. Memang ya, tapi bukankah justru disitulah kemuliaan Allah itu menjadi nyata? Di mana? Pada waktu kegelapan dan kekelaman itu menutupi bumi. Nah, disitulah sebetulnya kemuliaan Allah itu akan menjadi nyata. Dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara makin hari akan makin kuat. Meskipun secara manusia situasi makin tidak menentu,
memang dunia ini di bawah kuasa si jahat. Tapi saya dan saudara adalah berasal dari Allah. Kita ada di dalam warga sebagai warga kerajaan surga yang mendapatkan proteksi ilahi. Dan kita percaya tujuan kekal Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara pasti akan digenapi. Dan semua rancangan si jahat, semua konspirasi global itu tidak akan bisa menggagalkan sedikit pun rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Saya ulangi, semua konspirasi si jahat, semua konspirasi elit global itu tidak akan bisa mengambil rencana Tuhan dari hidup kita dan tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita, Allah membenarkan kita, Allah di pihak kita. Dan nanti kita akan belajar bagaimana Yesus itu juga terus bekerja untuk kita. Mari gambar berikutnya, nomor 4. Dikatakan Yesus Kristus itu menjadi pembela. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan segala kuasa. Dia mengalahkan segala penghulu-penghulu. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita pikir ketika Yesus naik ke surga, itu dia hanya menantikan kita semuanya. Nanti kapan anak-anakku akan pulang ke surga, lalu dia katakanlah rileks, dia santai, dia ngobrol dengan bapaknya sembari menunggu kita. Tapi sebetulnya tidak. Begitu Yesus itu naik ke surga, lalu Roh Kudus datang menyertai kita. Begitu dia naik ke surga, langsung dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia langsung melakukan tugasnya menjadi pembela, menjadi pengantara bagi kita semuanya. Itu yang Yesus lakukan begitu dia sampai di surga. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa sekarang ini, sementara kita berjuang dalam iman kita, dalam pengharapan kita, dalam semua aktivitas kita, di surga, Yesus itu tidak nganggur. Yesus itu terus menjadi pembela kita. Dia menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu sekalian punya banyak masalah, punya banyak kelemahan, punya banyak kekeliruan, punya banyak kealpaan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan dengan sempurna. Dia sadar saya dan saudara itu tidak sempurna. Dia sadar saya dan saudara itu seringkali menjadi sasaran empuk daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dia sadar kita seringkali menjadi sasaran empuk bagi si jahat. Dan seringkali iman kita goyah. Pengharapan kita turun dan kita diombang-ambingkan dengan semua angin pengajaran yang seringkali tidak menguatkan iman kita. Kita diombang-ambingkan dengan segala macam pendapat orang. Nah, Yesus itu menyadari semua problem yang kita hadapi di dunia. Dikatakan dia adalah imam besar yang tidak atau bukan imam besar yang tidak bisa turut merasakan kelemahan kita. Dikatakan dia adalah imam besar yang ikut merasakan kelemahan kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi dia sadar sekali bahwa kita semuanya itu banyak kelemahan dan seringkali kita menjadi sasaran tembak bagi kuasa si jahat. Karena itulah Yesus selalu membela kita di hadapan Bapa. Yesus selalu membela kita di hadapan Bapa. Dia katakan, Bapa, ini anakmu Pak Yusianto ini sudah aku tebus, aku sudah mati bagi dia, engkau sudah mengasihi dia, Tuhan tolong dia, kuatkan, jagai, lindungi, berkati. Memang dia bukan orang yang sempurna, memang dia acap kali juga jatuh, tapi setiap kali Yesus itu membela kita. Dan setiap kali dia membela,
itu juga dia menjadi pensyafaat. Ya, kata lain dari pembela adalah pendoa syafaat. Jadi saya dan saudara itu punya pendoa syafaat, namanya Yesus. Dia pensyafaat. Dia pensyafaat, dia pembela, dia pensyafaat. Dan itu memberikan akses langsung kepada Bapa untuk menolong dan campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Dari sini saja kita bisa melegakan. Sementara kita tidak bisa melakukan apa-apa, sementara kita terbatas, ada pendoa syafaat di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia senantiasa menjadi pembela, menjadi pendoa syafaat bagi saya dan saudara. Bapak, Ibu, seringkali kalau saya katakan, Tuhan, ini tidak terbayangkan. Ini tidak terbayangkan. Kita pikir pendoa syafaat hanya ada di muka bumi, dan kadang-kadang pendoa syafaat juga tidak mungkin berdoa selama 24 jam untuk kita. Mereka juga terbatas, tapi kita punya pendoa syafaat, kita punya pembela Yesus. Alkitab mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan terus menjadi pembela, menjadi syafaat bagi kita. Dia sadar saya dan saudara itu punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Kita masih melakukan dosa, dan karena itu kita perlu pembelaan, perlu pensyafaat. Keputusan kita tidak sempurna. Apa yang kita lakukan juga tidak sempurna. Kadang-kadang kita melakukan hal yang bodoh. Kadang-kadang kita melakukan hal yang keliru. Dan iblis seringkali mendapatkan banyak peluang. Iblis seringkali mendapatkan banyak celah untuk menuntut kita, untuk menggocoh kita, untuk terus mengerjain kehidupan kita. Tapi jangan takut dan jangan khawatir. Yesus itu menjadi pembela, dan Yesus itu menjadi pensyafaat bagi kita. Bukan hanya itu. Mari lanjutkan. Gambar yang kelima. Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-25. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah. Dikatakan Yesus itu sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka, menjadi pengantara saya dan saudara. Dikatakan begini, Yesus itu sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Artinya apa? Itu mulai daripada waktu kita bertobat sampai pada akhirnya. Kita diangkat di awan-awan dan kita menikmati hasil dari penebusan, kita menikmati keselamatan kekal, hidup yang kekal. Jadi pekerjaan Yesus itu bukan berhenti di kayu salib. Itu bukan berhenti di kayu salib. Setelah dia menang dari atas, dari semua maut, lalu dia bangkit dari kayu salib, dari kubur, dia menang, dia bangkit, bukan berhenti. Dia terus memastikan, dia terus menjadi pengantara bagi saya dan saudara, sehingga keselamatan yang Bapak, Ibu, dan saya itu terima hari-hari ini, itu akan terus terjaga, menjadi sempurna. Itu artinya apa? Sampai selesainya. Nah, kalau dari sisi ini rasanya tidak mungkin keselamatan kita itu bisa hilang. Kalau dari sisi dikatakan Yesus sanggup menyelamatkan saya dan saudara dengan sempurna. Dari sisi Yesus rasanya ini ya, orang berdebat keselamatan bisa hilang atau tidak. Saya katakan saya tidak mau ikut dalam perdebatan itu, tapi yang saya tahu adalah Yesus. Ketika dia di kayu salib menanggung dosa kita, menebus dosa kita, lalu dia menang atas maut, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela, menjadi pengantara. Dikatakan dia sanggup menyelamatkan saya dan saudara dengan sempurna, sampai keselamatan itu, sampai kepada kehidupan kekal. Jadi ketika Yesus itu menyelamatkan kita, dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Yesus itu tidak lepas tangan. Nah, sekarang kamu berjuang sendiri ya, kamu jaga keselamatanmu itu. Tidak seperti itu. Sementara kita berjuang di muka bumi ini, Yesus itu juga berjuang di surga. Dia memastikan bahwa keselamatan yang saya dan Bapak, Ibu sekalian sudah terima,
itu akan mencapai kesempurnaannya, menyelamatkan dengan sempurna. Puji Tuhan, haleluya saudaraku. Sebab kenapa? Dia hidup senantiasa menjadi pengantara, menjadi pembela, menjadi pensyafaat bagi kita. Sebagai seorang pengantara, itu seperti tugasnya sebagai seorang pengacara, bahwa dia itu memastikan antara kita dan Bapa itu tersambung terus-menerus. Di satu sisi, Bapa dikatakan bahwa hendaklah kamu kudus karena Allah itu kudus. Ya, di satu sisi ada tuntutan keadilan Tuhan bahwa saya dan saudara harus mengalami kekudusan, harus hidup dalam kekudusan. Tapi Yesus itu juga tahu saya dan saudara itu hidup di muka bumi dengan segala macam kelemahan, dengan segala macam persoalan. Sulit untuk hidup kudus di antara kita. Sedangkan keadilan Tuhan itu menuntut kekudusan. Nah, caranya bagaimana? Yesuslah yang mencapai titik kompromi. Yang Yesuslah itu yang mencapai titik damai antara kita dengan Tuhan. Supaya apa? Oke, bahwa keadilan Tuhan itu mengatakan kita harus kudus. Dan Yesus katakan, Bapa, darahku sudah menguduskan anak-anakmu. Darahku sudah menguduskan anak-anakmu. Dan di hadapan Bapa, kita ini adalah kudus. Karena apa? Bapa melihat darah Yesus yang sudah menguduskan saya dan saudara. Jadi tidak ada celah, tidak ada tuntutan bagi iblis untuk dia bisa protes kepada Allah dan untuk memberkati kita. Dia tidak bisa menghalangi, dia tidak bisa membatalkan apapun yang Tuhan Allah rencanakan dalam kehidupan kita semuanya. Tugas pengantara adalah memastikan tidak ada penghalang yang bisa menghalangi dalam bentuk apapun untuk rencana Allah, panggilan Allah, dan berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Iblis selalu menuntut, iblis selalu mencari celah, iblis selalu mencari alasan, sehingga saya dan saudara itu tidak punya kesempatan untuk menerima berkat Tuhan, supaya saya dan saudara tidak bisa menggenapi akan rencana Allah, supaya saya dan saudara tidak bisa menggenapi akan panggilan Allah. Itu yang pekerjaannya iblis, selalu menuduh, selalu menghalangi dan memberikan satu alasan kepada Tuhan untuk tidak memberkati kita. Tetapi Yesus selalu membela dan menjadi pengantara dan memastikan bahwa saya dan saudara itu selayak-layaknya untuk menerima semua yang Tuhan sediakan. Bukan hanya itu, Yesus juga dikatakan sebagai imam besar. Gambar yang berikutnya. Gambar nomor 6, silakan. Oke, terima kasih. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26, 27. Yesus sebagai imam besar. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang tidak terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Imam besar yang ada di dunia ini mempersembahkan kambing, mempersembahkan domba untuk menebus dosanya sendiri dan dosa umat. Tetapi Yesus, imam besar agung kita dikatakan, dia mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Jadi bukan sekali, lalu diulangi lagi, tidak. Sekali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar harus ada korban setiap kali, setiap hari, setahun sekali, mereka terus berulang-ulang. Yesus tidak, sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan bahwa penebusan Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya, sekali untuk selama-lamanya. Kalau kita menyadari ini betapa ajaibnya, Bapa itu tidak berdiam diri, dia selalu membela, dia selalu membenarkan, dia selalu mengasihi kita. Yesus itu tidak berdiam diri di surga, dia menjadi pembela, dia menjadi pensyafaat, dia menjadi pengantara, dia mendamaikan saya dan saudara dengan Allah Bapa.
sehingga tidak ada penghalang sedikit pun. Saya ulangi, tidak ada penghalang sedikit pun yang bisa menghalangi dan menjadi penghalang untuk kita menerima semua berkat, semua panggilan Tuhan, semua rencana Allah, semua destiny kita itu digenapi. Sekali lagi, tidak ada penghalang lagi. Iblis selalu memberikan penghalang, iblis selalu menuduh, iblis selalu menggugat kita. Tetapi Yesus itu selalu menjadi pembela, menjadi pengantara, menjadi pensyafaat bagi kita. Dan ingat, iblis itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dan Yesus itu pemenangnya, pembela kita itu pemenang. Dan musuh kita itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Jadi saya bisa katakan bahwa apapun yang si jahat itu lakukan dengan semua konspirasi elit global, itu sebetulnya di hadapan Tuhan tidak ada artinya sama sekali. Dibandingkan dengan yang Bapa lakukan, yang Yesus lakukan, dan yang nanti sebentar lagi kita lihat yang Roh Kudus lakukan, itu semua rencana dan rancangan si jahat dan semua konspirasi global, elit global itu sebetulnya sama sekali tidak ada artinya. Bahwa kita harus waspada, iya. Kita mungkin tidak boleh menganggap remeh dan menganggap enteng, tapi jangan ketakutan. Iman kita harus tetap kokoh dan makin kokoh dan makin kokoh. Baik, berikutnya. Gambar nomor 7. Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26. Ini ayat yang sangat ajaib. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Saya membayangkan setiap kita punya titik lemah. Dan disitulah pekerjaan paling besar, paling serius yang Roh Kudus lakukan. Demikian juga roh membantu saya dan saudara dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Setiap saya dan saudara punya kelemahan dan punya titik lemah. Dan seringkali iblis itu bekerja di situ. Kamu lihat kamu punya kekurangan, kamu lihat kamu punya kelemahan, kamu lihat kamu punya masalah, kamu lihat kamu punya kemalasan, kamu lihat kamu ceroboh, kamu lihat kamu punya hal-hal yang buruk segala sesuatunya. Dan Alkitab mengatakan justru di tempat itulah, itu Roh Kudus bekerja paling kuat. Dikatakan roh membantu saya dan saudara di dalam titik lemah kita. Dan roh sendiri itu berdoa untuk kita. Dulu saya pikir ini adalah bahasa roh. Saya pikir dulu bahasa roh, ternyata tidak. Ini bukan bahasa roh. Ini Roh Kudus berdoa. Roh Kudus berdoa, sementara saudara tidur, sementara saudara tidak melakukan apa-apa, atau sementara saudara melakukan pelayanan, bahkan sementara seandainya saudara sedang melakukan dosa, itu dikatakan bahwa roh sendiri berdoa. Roh itu sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dengan keluhan-keluhan yang tidak mengerti. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-27, tidak ada di PowerPoint ini, saya akan bacakan untuk saudara. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bahwa roh itu sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Makanya lalu ayat yang ke-28, ayat yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya dan saudara mengasihi Yesus. Makanya dikatakan jangan kehilangan kasih mula-mula. Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ada dua hal penting yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih mula-mula.
Yang kedua adalah di dalam hati kita, Tuhan, di tengah-tengah tidak kemampuan saya, di tengah-tengah ketidakmampuan saya ingin menggenapi rencana-Mu. Nah, itu harus ada. Doa itu harus ada. Meskipun tidak selamanya kita bisa mampu, kita bisa mengerti, dan kita bisa kuat, tetapi dalam hati kita setiap kali kita berkata, Tuhan, aku ingin menggenapi rencana-Mu, aku ingin menggenapi rencana-Mu, aku ingin menyelesaikan panggilan-Mu itu, aku akan ingin menyelesaikan destiny-Mu. Nah, doa itu menjadi alasan bagi Roh Kudus untuk berdoa bagi saya dan saudara di titik paling lemah. Terus dia berdoa tanpa kita sadari. Dan doanya itu sesuai dengan kehendak Bapa. Karena itulah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sementara elit global mencoba menjebak kita dengan segala teori macam-macam teori konspirasi, itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu melakukan rekayasa, dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kalau konspirasi elit global itu melakukan segala sesuatu untuk supaya saya dan saudara itu kalah, lalu menjadi pengikut antikris dan sebagainya. Saya percaya itu tidak akan berhasil. Karena apa? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak itu dikatakan mereka bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi mereka, saya dan saudara. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Kemudian berikutnya, bagian berikutnya, gambar yang berikutnya, gambar yang ke-8 sekaligus gambar yang terakhir sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Dikatakan begini. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan Roh Kudus, ya, aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, setiap kali saya merenungkan kebenaran ini, aduh Tuhan, terlalu ajaib sebetulnya. Rekayasa ilahi di dalam kehidupanku. Jauh melebihi semua kegelapan, jauh melebihi semua kekelaman, jauh melebihi semua konspirasi elit global. Orang mengatakan, oh Pak, virus ini adalah konspirasi, vaksin ini konspirasi, nanti ada chip dan sebagainya. Saya katakan entah apapun yang elit global dan yang para katakanlah pendukung antikris lakukan, semua roh-roh jahat yang antikris lakukan semuanya untuk mencoba menjebak kita. Saya katakan itu tidak akan sanggup. Itu tidak akan sanggup untuk mengalahkan akan rekayasa ilahi dalam kehidupan saya dan saudara. Allah Bapa ada di pihak kita. Allah Bapa membenarkan kita. Allah Bapa selalu mengasihi kita. Yesus menjadi pembela kita, menjadi pensyafaat bagi kita. Yesus menjadi pengantara bagi kita yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna, tidak bisa digoyang oleh apapun, tidak ada satu konspirasi pun oleh siapapun yang sanggup untuk mengalahkan, mengambil akan keselamatan itu, karena dikatakan Yesus menyelamatkan sempurna dan konspirasi global itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dan Roh Kudus yang menolong kita pada titik-titik lemah kita. Dan sementara kita berdiam, dia terus berdoa. Roh Kudus tidak henti-hentinya berdoa untuk semua kelemahan kita, untuk semua persoalan kita kepada Bapa. Dan Bapa yang mengetahui maksud roh itu, bahwa Roh Kudus itu berdoa sesuai dengan maksud Allah. Jadi Roh Kudus itu berdoa, pokok doanya itu adalah rencana Allah dalam kehidupan kita. Itu pokok doanya. Sesuai dengan maksud Allah. Yang Roh Kudus doakan itu apa? Supaya maksud Allah
itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dikatakan Roh Kudus itu berdoa mendampingi kita, menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Yesus itu menjadi pengantara, menjadi pembela kita selama-lamanya. Allah Bapa itu mengasihi, membenarkan kita, ada di pihak kita selama-lamanya sampai kita itu bersama-sama dengan mereka di surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman ini ketika saya renungkan, Tuhan, terima kasih. Pada masa sulit, pada masa gelap, pada masa kelam seperti ini. Dan ketika berita mengenai konspirasi global itu terus tersiar kemana-mana, Tuhan, terima kasih. Ternyata Engkau punya rekayasa ilahi yang jauh lebih kuat, jauh lebih canggih, jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan apapun yang roh-roh jahat itu bisa lakukan. Amin. Sebelum kita bertanya jawab, saya akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum saya serahkan kepada host untuk memandu tanya jawab, mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu demikian ajaib, biar firman itu, benih firman itu tertanam dalam hati kami dan berbuah. Firman itu akan memberikan arah dengan dalam iman dan pengharapan kami. Firman itu akan memberikan arah di dalam semua yang harus kami lakukan. Dan firman itu tertanam pada masa-masa sulit seperti ini. Firman itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah. Hamba berdoa pengertian yang daripada Roh Kudus, hikmat dan pewahyuan yang daripada Roh Kudus, itu akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Santosa. Terima kasih Pak Yus buat sama-sama Pak. Hari ini saya lihat dasar banget ya Pak ya. Tapi saya lihat itu sudah itu yang kita butuhkan untuk hari-hari ini gitu loh. Ya, kita sendiri kita enggak harus ngawang-ngawang terus, tapi kita tetap harus nginjak bumi ya Pak ya. Amin. Amin, amin, amin. Kita lihat pengajaran hari ini ada Tritunggal yang begitu merupakan jaminan kita untuk kita melewati hari-hari kita. Jadi kan selama ini hari-hari akhir ini kan kita banyak ketakutan yang kita dengar loh Pak. Walaupun itu dari siapapun juga, walaupun teman-teman yang punya label Kristen pun mereka tetap masih mengalami suatu ketakutan gitu. Betul Pak. Ya. Saya luar biasa, Pak. Terima kasih banget. Dasar, tapi itu sangat dibutuhkan buat kita untuk hari-hari ini, gitu. Pak, berikan kesempatan sebentar. Pak Yus, mungkin Pak Yus bisa cerita sedikit, Pak, tentang pelayanan Pak Yus yang saya pernah dengar, yang begitu ajaib, Pak, gitu loh. Itu sangat membekas buat saya dan istri, Pak. Benar-benar gitu loh, Pak. Ya, di komunitas ini kan mungkin banyak dari rekan-rekan hamba Tuhan yang belum pernah mendengarkan pelayanan Bapak yang saat ini lagi luar biasa. Bukan pelayanannya luar biasa, Pak ya. Tapi Yesusnya yang luar biasa itu loh, Pak. Gitu loh, Pak. Silakan, Pak. Yang mana, Pak? Pelayanan yang mana, Pak? Yang pelayanan di radio itu loh, Pak. Yang banyak perjumpaan pribadi. Oh, iya, iya. Ini kan banyak rekan-rekan hamba Tuhan juga, gitu loh. Ya, ya. Bapak Ibu sekalian, memang kami punya radio namanya Radio Love Jogja, dan kami pada waktu pandemi ini Tuhan itu beri dorongan untuk kami itu mulai menjangkau lewat radio. Nah, memang ada di radio itu ada acara-acara yang rohani penuh, artinya betul-betul rohani, tapi juga Tuhan itu beri hikmat rohani yang populer. Jadi tidak ada istilahnya apa dia, tidak ada rohani tapi bukan populer, itu artinya tidak ada istilah-istilah Kristen. Jadi kita kalau Alkitab itu Alkitab bahasa sehari-hari. Jadi kita tidak nyebut ayat-ayatnya, tapi kita
menceritakan. Nah, salah satunya itu adalah acara keluarga yang disebut dengan harmoni keluarga. Nah, rupanya harmoni keluarga ini diterima baik oleh begitu banyak kalangan dan oleh begitu banyak radio di seluruh dunia. Dan yang aneh ya, itu banyak sekali. Itu pendengarnya puluhan juta di seluruh dunia. Itu kita sudah mulai kurang lebih setahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu tidak mengerti karena itu di jaringan radio digital. Ya, di jaringan radio digital, dan itu pendengarnya banyak sekali. Dan yang entah bagaimana, entah yang menarik itu adalah lalu di kelompok-kelompok ini itu banyak yang mengalami perjumpaan ilahi. Mereka ngechat balik ke dalam HP kita dan mereka mengatakan, aneh, setelah kami mendengarkan acara ini, kami itu mengalami satu perjumpaan. Mereka sebut itu dengan sosok berjubah putih. Di mana-mana itu. Mulai dari Aceh, dari Banten, di seluruh Indonesia itu, di kelompok-kelompok itu, bahkan di luar negeri, itu entah bagaimana mereka mengalami perjumpaan ilahi secara pribadi dengan Yesus. Mereka sebutnya adalah sosok berjubah putih dengan mata yang bersinar, dengan wajah yang bersinar, dengan senyum yang menawan. Dan mereka katakan, tapi ini bukan orang Indonesia. Ini bukan orang Indonesia. Kami ini bukan orang Indonesia. Dan mereka mengalami perjumpaan ilahi. Dan itu menjadi sangat bagus. Sekarang ini puluhan ribu stasiun radio itu ikut bergabung. Setiap hari Kamis jam 8 malam. Dan itu puluhan juta orang itu mendengarkan di seluruh dunia. Saya percaya itulah waktunya bahwa Injil harus disebarkan ke seluruh muka bumi. Sebetulnya begini, Injil itu harus disebarkan ke seluruh muka bumi. Nah, kegenapan akan firman itu sedang terjadi. Kami hanya nunut sebetulnya. Kami hanya menjadi bagian dari kegenapan firman itu, bukan program kami yang hebat, bukan program kami yang bagus. Dikatakan juga di dalam Yoel bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Nah, semuanya itu memang sedang terjadi. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia, kemudian Injil memang harus disebarkan ke seluruh muka bumi. Nah, kami ada di situ, sehingga kami itu mengikuti gelombang yang ada. Demikian, Pak. Itu mungkin sedikit kesaksian. Ya, maaf mungkin tidak bisa detail karena beberapa hal sebetulnya cukup sensitif sebetulnya. Ya, kalau ketemu langsung saya tidak cerita. Baik itu Pak, sebagian, tapi paling enggak kita mengerti gambaran bahwa ini hari-hari Roh Kudus dicurahkan luar biasa dan Injil memang tersebar dengan sangat hebatnya hari-hari ini. Ya, amin. Saya percaya ini waktu tua ya, Pak ya. Amin, Pak. Amin, amin, amin. Saya beberapa kali lihat tentang YouTube itu, banyak sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lagi kerjakan di akhir zaman ini. Saya lihat seperti di Amerika tuh saya pernah lihat Sean Voigt itu dia pelayanan itu sampai ada pil narkoba itu ditaruh di mimbar, rokok semua itu, waduh saya lihat ajaib. Iya Pak, puji Tuhan, puji Tuhan. Pak, ini ada pertanyaan Pak. Iya Pak. Pertanyaannya gini, bagaimana dengan orang yang meninggalkan Tuhan karena kelemahannya? Ya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan Tuhan karena kelemahannya? Nah, sejujurnya begini, ya kita punya banyak pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau orang mundur daripada Tuhan? Bagaimana kalau orang murtad dan sebagainya? Nah, orang meninggalkan Tuhan karena kelemahannya. Nah, kalau kita hanya berpikir di sisi itu saja. Yang pertama begini, apakah katakanlah orang yang meninggalkan Tuhan, apakah benar-benar orang itu pada waktu menerima keselamatan itu betul-betul mengalami Tuhan? Itu memang pertanyaan sebelumnya. Karena rasanya, kalau saya membayangkan rasanya susah sekali kalau orang itu benar-benar mengalami keselamatan, mengalami Tuhan, dan bergaul dengan Tuhan itu dia bisa melepaskan diri dari Tuhan.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melihat apa yang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus lakukan, meskipun kita ini sedang di dalam ketakutan, kita meninggalkan Tuhan, tapi saya itu yakin, saya itu yakin bahwa komitmen Bapa, komitmen Yesus, rekayasa Allah Tritunggal itu, saya pikir begini itu akan bekerja dengan ajaib. Saya bayangkan begini, Yesus tidak membiarkan darahnya yang tercurah dengan kepada kita itu lalu sia-sia. Dalam tanda kutip, dia akan mengejar, dia akan bersyafaat sampai orang itu kembali. Itu dalam bayangan saya. Sampai dikatakan semua kerinduan Bapa itu menyelamatkan. Bahkan dikatakan dia meninggalkan yang 99 untuk mencari yang terhilang. Yes. Jadi andai kata orang ada yang meninggalkan, itu Yesus akan mencarinya. Dan Alkitab mencatat loh, ketika ketemu itu digendong. Saya percaya Yesus itu sanggup menyelamatkan dan ingin menyelamatkan sampai dengan sempurna. Jadi kalau ada saudara atau anak atau rekan kita sementara ini itu menghilang, Yesus sedang mencari. Yesus sedang membela. Yesus sedang mensyafaat. Dan dia mencari dan begitu ketemu akan digendong. Nah, itu jawabannya. Pak, berarti apakah sekali selamat itu tetap selamat untuk selamanya, Pak? Ya, pertanyaan itu selalu menjadi pertentangan teologis. Apakah sekali selamat itu selamat selamanya? Kalau saya begini, rasanya nih ya, kalau seseorang sudah mengalami keselamatan, mengalami Yesus, rasanya tidak mungkin keselamatan itu hilang. Saya lebih cenderung rasanya tidak mungkin hilang. Jadi sekali orang keselamat itu Yesus tidak akan pernah lepaskan untuk lepas dari manapun juga. Alkitab mengatakan, saya tidak mau berdebat secara teologis, tapi saya hanya melihat firman Tuhan dikatakan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Kan artinya begini, itu tersirat bahwa ada banyak ketidaksempurnaan dalam praktek kita. Yang secara manusia itu tidak sempurna. Ada banyak pertanyaan, bisa nggak. Tapi dari sisi Yesus, Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Dalam pandangan dan perbedaan teologis, dalam pandangan dan perbedaan teologis, itu banyak pertentangan. Tapi kalau dari sisi Yesus, saya mengatakan begini, sekali ini kalau Yesus saya membayangkan Yesus sekali kamu terima keselamatan, kamu akan aku kejar supaya keselamatan yang kamu terima itu sempurna. Itu bayangannya seperti itu. Tapi statement apakah sekali selamat itu selamat atau tidak, nah itu akan menjadi perdebatan teologis, Pak. Yang sampai sekarang tidak pernah ketemu. Tapi kalau saya membayangkan kasih Kristus, membayangkan apa yang saya rasanya tidak mungkin. Lalu itu bisa seperti itu tidak mungkin. Nah, lebih baik tentu ada banyak perdebatan. Saya lebih meyakini sisi ini. Saya lebih cenderung meyakini sekali selamat ya selamat. Artinya Yesus tidak akan pernah lepaskan. Dikatakan dia akan kejar. Dikatakan dia akan ketika ada yang terhilang loh, Pak. Itu kan dikatakan begini, ada domba yang terhilang. Domba yang terhilang. Nah ini kan, Pak, itu kan berarti sudah meninggalkan Yesus. Domba yang terhilang. Yesus kejar itu. Nah, apakah pertanyaannya, kalau Yesus yang ngejar, ketangkap atau tidak? Menurut saya ke ujung bumi pun Yesus akan kejar dan ketangkep. Menurut saya sekali darah Yesus sudah tercurah atas kehidupan kita, dia akan kejar. Dikatakan domba yang hilang loh, itu hilang, sudah hilang. Dikatakan Yesus kejar, dan ketika Yesus mengejar, udah kita nggak akan bisa lari. Mungkin ada masalah waktu, mungkin adalah masalah momentum dan sebagainya. Itu jawaban saya. Berarti ada darah Yesus itu yang merupakan jaminan kita untuk selamat ya, Pak ya? Itu jaminan, Pak. Itu jaminan. Itu jaminan. Sekali selamat,
karena ada darah Yesus ya Pak ya, membuat kita itu jaminan untuk kita untuk terima keselamatan itu ya. Ya. Cuma waktu aja ya. Saya lebih suka mengatakan begini, sekali darah Yesus tercurah dalam kehidupan kita, Yesus tidak akan lepaskan kita sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Itu jaminan. Yes. Saya lebih suka istilah itu daripada istilah pendek sekali selamat atau tidak. Nah itu istilah yang menurut saya kadang-kadang menimbulkan perdebatan. Betul. Tapi melihat ayat yang mengatakan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna, Yesus tidak akan tinggal diam kemanapun saya lari, kemanapun Bapak Ibu lari. Nah itu tidak akan tinggal diam. Nah, ini terus ada pertanyaan. Ya, Pak. Terus ini berhubungan dengan jawaban tadi ini Pak, penjelasan ya, Pak Yus. Terus bagaimana dengan ayat yang berbunyi kerjakan keselamatanmu? Iya, itu bicara mengenai buah. Karena kan begini, keselamatan itu anugerah. Itu adalah kerjakan keselamatanmu. Ya, misalkan begini, saudara sekolah itu dibayari orang tua. Lunas, kerjakan sekolahmu. Artinya kamu sekolah yang benar. Itu buah. Itu bicara mengenai buah. Nah, satu ayat dengan ayat yang lain itu saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Ya, amin. Ayat yang satu dengan ayat yang lain itu akan saling melengkapi. Nah, kita tidak bisa lepas bahwa Alkitab mengatakan keselamatan itu hanya oleh kasih karunia, itu anugerah, itu pemberian cuma-cuma. Nah, buahnya itu adalah bagian saya dan saudara. Itu pun kasih karunia. Itu pun juga dengan pertolongan Roh Kudus. Demikian, Pak. Oke, Pak. Amin. Ini ada berikutnya pertanyaan gini, Pak. Pak Lukas, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa melihat karya Allah Tritunggal di masa pandemi sekarang ini? Terima kasih. Jesus bless you. Ya, yang saya lakukan begini, Pak. Setiap kali saya mendengar begitu banyak kabar kabur yang kadang-kadang campuran hoax, berita konspirasi, berita ini, apa dan sebagainya, saya akan kembali ke firman. Saya akan kembali firman. Saya katakan ada orang punya dapat pernyataan begini, Tuhan ngomong begini, dapat penglihatan begini, saya katakan maafkan. Ya, iman saya basicnya firman. Jadi saya akan kembali ke firman. Oh, tapi Pak, saya dapat penglihatan, maafkan saya. Iman saya bukan berdasarkan penglihatan orang lain. Iman saya bukan berdasarkan internet. Iman saya bukan berdasarkan, Pak, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab saya. Kadang-kadang kan ada apa ya? Ada pembicaraan imajiner itu antara orang dengan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan begini, Pak, ini boleh atau tidak? Tuhan ngomong. Nah, repot. Itu setiap orang akan bercerita begitu. Jadi saya mendorong dalam situasi begini, kembalilah ke firman. Jangan mau diombang-ambingkan dengan angin pengajaran yang asalnya internet. Asalnya internet. Yang asalnya adalah hanya mimpi, yang asalnya adalah hanya hanya penglihatan. Alkitab katakan jangan berkanjang kepada mimpi dan penglihatan, jangan berkanjang ke situ. Artinya iman kita harus berdasarkan firman, jangan juga berdasarkan percakapan. Saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan menjawab. Saya tanya Tuhan, Tuhan menjawab. Oke, bukan saya tidak percaya. Saya sangat percaya, tapi semuanya harus dikembalikan berdasarkan firman. Nah, dalam masa sulit seperti ini, kembali ke firman. Kembali ke firman. Kembali ke firman dan janji-janji Tuhan. Demikian, Pak. Yes, oke. Ada berikutnya ini lagi, Pak. Berarti bagian kita apa? Dan sikap apa yang harus dan sikap kita harus bagaimana untuk meresponi penglihatan, mimpi, nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan sehubungan dengan konspirasi global di tengah pandemi ini? Ya, yang pertama begini, ini praktek saya pribadi ya. Oke, saya dengarkan. Tapi saya tidak akan terima mentah-mentah. Saya akan dengarkan, saya akan lihat itu alkitabiah atau tidak. Karena kalau bicara penglihatan, Pak, ya maaf kata nih ya, semua orang bisa punya penglihatan.
Betul. Kalau bisa bicara mengenai pendengaran, bahkan satu nabi dengan nabi yang lainnya juga kadang-kadang berbeda. Betul. Ya, kadang-kadang maafkan tergantung golongannya. Ya, tergantung alirannya. Ya, ini aliran pro atau aliran kontra. Ya. Ini yang pro vaksin atau kontra vaksin. Ini pro virus atau dan sebagainya. Itu kadang-kadang ini maaf kata ya, dalam penglihatan, dalam nubuatan, dalam itu pun juga masih ada unsur manusiawinya. Terbaik, dasar terbaik yang tidak terbantahkan, dan semua aliran punya dasar adalah Alkitab. Jadi kalau saya ada hamba-hamba Tuhan yang menyatakan saya mendapat ini dari internet, mengatakan ini saya mendapatkan, saya katakan oke, saya dengar, tapi maafkan, saya tidak akan langsung menerimanya. Saya harus kembali kepada firman, Kalau di dalam firman tidak ada dasarnya, saya katakan oh maafkan ya, saya tidak mau ikut. Kalau dalam firman tidak ada dasarnya. Loh, kalau kita tidak berdasarkan Alkitab, lalu berdasarkan hanya sekedar penglihatan, ya berat. Oh, penglihatan kan kadang-kadang hari ini dengan besok bisa berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Yang tidak berbeda adalah firman yang kekal itu. Itu Pak yang menjadi dasarnya. Back to Bible ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Kembali ke Bible Pak. Kembali ke Bible. Kembali pada Alkitab. Ini lagi Pak. Ya. Pak mau tanya, bagaimana pendapat Bapak bahwa zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus dengan karya Tritunggal? Ya, betul. Artinya begini, yang di dalam kita itu Roh Kudus. Itu betul. Itu memang zaman Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus itulah yang ada yang sekarang ini di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Nah, Allah Tritunggal itu di surga itu terus mendukung dan mensupport saya. Pernyataan itu benar adanya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Demikian, Pak. Oke. Terus ini lagi, Pak. Ini pertanyaan masih banyak ya, Pak. Enggak apa-apa ya. Terserah Bapak. Bapak yang maksudnya terserah itu sampai jam berapa, Pak? Gitu loh. Terserah Bapak. Ini antusias banget ini, Pak. Masih ya, banyak Pak. Ini munculnya. Biasa Pak, orang-orang kan munculnya mesti akhir-akhir, mau selesai muncul berubah. Nah, ini Pak. Ini ada pertanyaan, Pak Lukas, bagaimana cara menginjil yang efektif di masa pandemi COVID sekarang ini? Ya, ketika masa COVID ini, itu salah satu hal yang Tuhan singkapkan ini begini, pada masa ini itu kemuliaan Tuhan akan semakin nyata, dan kemudian memang ada satu nubuatan pada akhir zaman, yaitu bahwa Injil akan disebarkan, disampaikan, diwartakan ke seluruh muka bumi. Nah, itu merupakan satu pergerakan. Apapun yang bisa kita lakukan lewat apapun, kalau Bapak Ibu bertanya, mana yang paling efektif? Saya tidak tahu. Roh Kudus akan menolong saudara. Dengan kita memberi makan, dengan kita melakukan siaran secara lewat YouTube, lewat radio, dan sebagainya. Lakukan apapun. Baik itu Injil yang tertulis, maupun lewat perbuatan kasih. Itu akan memberikan satu titik kontak. Satu titik kontak untuk orang-orang itu akan lalu mengalami perjumpaan ilahi. Injil akan disebarkan, Roh Kudus akan bekerja. Kita ini hanya menjadi alat-alat kecil. Kita ini menjadi alat-alat kecil, menjadi titik, membawa titik kontak lewat pemberitaan firman, dengan kita mendoakan orang, dengan kita melakukan katakanlah aksi sosial. Kalau kami sekarang ini banyak melakukan siaran radio, baik yang rohani murni maupun yang rohani populer. Itu Pak, lakukan saja semuanya. Roh Kudus akan menolong dan akan memberikan titik kontak, orang itu akan mengalami perjumpaan ilahi. Amin. Yes. Ya, Pak. Berarti Tuhan bisa pakai macam-macam cara lah Pak ya. Apapun. Ya, apapun saya lihat juga, Tuhan ya. pakai acara apapun. Amin. Yang penting mau bergerak ya Pak ya. Yang penting bergerak. Penting bergerak. Betul Pak. Betul Pak. Mau bergerak ya. Rasanya ini pertanyaan yang lain-lain ini pro kontra Pak. Agak membahayakan. Ya Bapak pilih aja yang pro kontra ya.
yang berhubungan apa aja. Yang pro kontra nanti Bapak jawab sendiri saja. Yang kontra nanti tak WA aja, Pak. Ya, yang kontra serahkan Pak Bisle. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa, mungkin yang ada berhubungan dengan pembahasan hari ini aja. Jangan lebar, jangan melebar. Terlalu sangat riskan saya lihat gitu. Nanti timbul suatu perdebatan, bukan suatu jawaban, akhirnya perdebatan. Ya, nanti Bapak yang jawab atau Pak Bisle yang jawab. Saya yang jawab, Pak Yus yang nanggung, Pak. Oke, Bapak Ibu ada lagi, Bapak? Silakan, Bapak Ibu. Saya lihat ini yang lain buat saya ini terlalu, jangan bisa jadi perdebatan nanti ini, ya. Yang lain mungkin ada lagi, enggak? Kalau nggak ada, kita akan akhiri juga. Silakan. Atau mungkin langsung resign aja langsung. Nah, Bu Ingrid ini. Silakan, Bu. Ibu mau bertanya melalui chat atau langsung bertanya dengan Pak Yus, Bu? Langsung nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, silakan, Ibu. Silakan, Bu. Sudah. Ibu silakan. Salam, selamat malam Pak Lukas. Malam. Mau tanya bagaimana cara membedakan antara suara hati, suara Tuhan, dan suara Roh Kudus, Pak? Suara hati. Iya. Ya. Suara hati, kasih. Suara Tuhan, suara Roh Kudus. Kalau suara Tuhan dengan suara Roh Kudus itu sama, Bu. Ya. Suara Tuhan dengan suara Kudus yang pertama sama. Yang susah membedakan adalah apakah ini suara Tuhan atau suara saya sendiri, suara hati saya sendiri. Nah, cara terbaik dan cara paling aman adalah dengan membaca banyak firman Tuhan. Dengan membaca banyak firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati dan pikiran Tuhan. Amen. Kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Nah, maafkan saya, kebanyakan orang begini. Kebanyakan orang ingin mendengarkan suara Tuhan kalau bisa yang audible. Ya, itu keinginan semua orang. Itu maafkan saya. Nah, kebanyakan orang ingin mendengarkan suara Tuhan yang audible, tapi malas membaca Bible. Padahal Tuhan sudah memberikan suara, pikiran, dan isi hatinya, kita malas membaca Bible. Pengennya mendapatkan suara yang audible atau pengennya lewat para hamba Tuhan. Maafkan saya, Ibu. Jadi cara terbaik adalah dengan membaca Alkitab nanti, pikiran, hati, jiwa kita itu akan akan tune. Artinya apa? Artinya itu satu gelombang dengan Tuhan, satu frekuensi. Nah, satu frekuensi. Kalau kita banyak membaca firman Tuhan, pikiran, hati, bahkan jiwa kita itu satu frekuensi dengan Tuhan. Dan Tuhan ngomong apapun nyambung. Tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah baca Alkitab ini ya, meskipun kita ikut seminar di mana-mana, tapi tidak pernah baca Alkitab, ya kita tidak akan bisa sefrekuensi dengan Tuhan. Lalu kita tanya, Pak, caranya caranya mendengar suatu katakan, ya tidak bisa, frekuensinya lain. Ya kita punya radio AM, kita ingin mendengar gelombang FM, tidak bisa. Nah, cara terbaik kita harus selaraskan nih frekuensi pikiran, hati, dan jiwa kita dengan sangat banyak membaca firman Tuhan. Apalagi pada masa-masa pandemi, kita di rumah banyak. Tidak boleh kemana-mana. Puji Tuhan, tidak boleh kemana-mana. Baca Alkitab. Niscaya, Ibu akan sefrekuensi dengan Tuhan. Dan Tuhan bergumam. Tuhan bergumam ini ya, ibaratnya ya. Tuhan bergumam, kita udah ngerti nih. Ya, kita mengerti, apalagi Tuhan berbicara. Ya, itu. Amen. Amen. Saya punya pengalaman gini, Mbak, menurut saya. Ya. Nah, mungkin saya bisa kasih sedikit tambahan. Ya.
ilustrasinya seperti gini. Misalkan kita setiap orang, ya, misalnya seorang pembantu itu tuannya itu kan pasti punya mobil, misal contoh Innova. Kan dia kan tidak mungkin punya Innova itu satu dibeli semua, toh, Pak. Pasti tetangga-tetangga kan juga punya semua, gitu, juga punya Innova. Tapi bagaimana pembantu itu, maksudnya PRT ini bisa tahu, asisten rumah tangga ini bisa tahu kalau itu Innova dari majikannya yang datang. Nah, suara bel sama semua, Pak. Ten gitu foto kabeh, Pak, Innova namanya. Nah, itu kan tergantung dari kebiasaan kita mendengar, Pak. Mendengar, oh suara ini majikanku seperti gini, kan ada ciri khas. Nah, itu. Dan itu menurut saya sih pribadi belajar begitu. Untuk mendeteksi, oh Tuhan bicara seperti gini, seperti gini. Jadi kan saya jarang tahu kalau asisten rumah tangga itu sering salah untuk membukakan pintu, walaupun itu Innova dari Innova yang lain gitu loh. Itu yang saya belajar seperti gitu. Ya, oke. Terus ini lagi, Pak. Ini ada yang tanya, Pak. Bagaimana membedakan mimpi dari Tuhan atau bukan? Bagaimana membedakan bagaimana membedakan mimpi dari Tuhan atau bukan? Atau bukan? Atau bukan tidur, Pak? Saya begini. Ya, ini pengalaman pribadi, karena mimpi itu kan tidak bisa diatur, susah diatur, lalu orang juga, ini mimpi dari Tuhan. Nah, kita nggak bisa membuktikan apa-apa itu, baik kita sendiri maupun orang lain. Kalau saya selalu kembali kepada firman. Apapun, maaf kata ya, hamba Tuhan apapun ngomong, saya mendapatkan penglihatan mimpi dari Tuhan, saya akan katakan, Tuhan, apakah ini sesuai dengan firman-Mu atau tidak? Jadi saya akan kembali, saya akan teropong dengan firman Tuhan. Ya, saya teropong dengan firman Tuhan. Nah, jadi yang pastikan itu cocok, itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ya maafkan kata, kita tidak bisa terima mimpi itu kalau bertentangan dengan firman. Karena pada masa begini ini akan ada banyak penglihatan, ada banyak mimpi, dan ada banyak pernyataan saya dengar Tuhan berbicara. Oke, lebih baik, tidak ada masalah apa-apa, ayo kembali kepada firman Tuhan yang adalah dasar iman, dasar pengharapan kita, dan iman firman itulah yang akan terjadi kegenapannya, bukan hanya sekedar mimpi dan penglihatan. Jadi itu, Pak. Oke, Pak. Amin. Kembali ke firman, tetap kembali ke firman. Kembali yang ori ya, Pak ya. Yang ori, jangan KW ya, Pak ya. Yang ori. Ya, yang ori. Kita kan selalu bunyinya minta yang ori loh, Pak ya. KW itu baik sementara, tapi akhirnya ya baru kelihatan loh, Pak. Ya, betul, Pak. Oke, bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri Zoom kita. Nggak ada? Wah, ini berbahagialah, Pak. Tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih. Menurut saya kesimpulan malam hari ini kita kembali ke back to Bible, kembali ke originalnya Tuhan, yaitu Alkitab, ya Pak ya. Gitu ya. Kembali ke yang ori gitu. Kalau kita memang ini Bu Sofi, kenapa Bu Sofi? Halo, Bu Sofi mau bertanya apa? Ibu, kepotong? Enggak. Untuk saat ini terutama sih saya lihat banyak hal-hal yang tanda kutip yang palsu-palsu itu bermunculan gitu loh. Jadi kita kan nggak belajar sesuatu yang orinya, sesuatu yang ya, ini sudah unmute. Oke, Bu, Ibu mau bertanya? Ya, boleh, Pak. Oke, silakan. Dibuka, Bu, videonya sekalian. Shalom, Pak. Shalom, Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman-Nya. Tadi saya ingin Ibu. Tanya. Suaranya putus-putus, maaf. Halo? Enggak, ya, Bu. Saya dengar Ibu. Shalom. Bagus.
Ya, Bu. Ya, Shalom Pak. Itu suara mendengar suara Tuhan tadi Pak, yang tadi Bapak sampaikan. Iya, suara Tuhan. Dibuka aja itu videonya. Ibu, suaranya putus, tidak terdengar. Ibu. Bu Sofi. Nggak ada orangnya ini. Ibu, nggak ada ya, Bu? Udah lanjut ya, Bu? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri pada malam hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama kembali kepada back to Bible. Itu dasar dari segala-galanya, dasar dari kekristenan kita. Supaya kita tidak terhanyutkan dengan berita-berita yang saat ini itu, waduh, dengan gencarnya di media sosial, internet, wah semua itu bisa-bisa melemahkan kita. Kalau kita tidak kuat, kita tidak punya pegangan, tidak punya dasar, kita pasti akan runtuh. Gitu ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Nah, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Mau ditutup mesti kok muncul pertanyaan ya, Pak. Kenapa ya, Pak ya? Kita kasih satu kali ya, Pak ya. Satu kali ya. Terakhir. Monggo. Bisa, Pak. Iya, shalom, Pak. Ini saya mau bertanya lagi tentang berkenaan dengan Roh Kudus. Kan ada itu firman Tuhan yang ada dosa yang tidak diampuni, yaitu ketika menghujat Roh Kudus. Aplikasinya seperti apa dalam kehidupan kita? Karena kita kan kadang kita nggak ngerti ya maksud sebenarnya firman Tuhan itu, Pak. Ya. Kalau kita bicara mengenai, ya ini sedikit melebar ya, saya mungkin jawaban itu butuh waktu lama dan sebagainya, tapi saya akan jangka sebenarnya ini. Arti daripada menghujat roh, sebetulnya kan begini, Roh Kudus itu ya bagian dari Allah Tritunggal, artinya kan menyangkal perbuatan dan perkataan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu menyangkal secara menyeluruh dan secara terus-menerus. Itu maksud dan makna daripada menghujat Roh Kudus. Itu secara terus-menerus dan secara menyeluruh dan secara sengaja terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan. Itu kira-kira, Bu. Ya, jadi itu satu dosa yang membutuhkan energi luar biasa sebetulnya. Membutuhkan energi luar biasa dan terus-menerus. Ya, itu beda dengan mendukakan Roh Kudus. Kalau mendukakan misalkan begini, Roh Kudus pengen kita ke kanan lalu kita ke kiri. Nah, dalam tanda kutip kan Roh Kudus itu mungkin bersedih. Nah, mendukakan dengan menghujat itu lain. Menghujat itu betul-betul secara permanen terus-menerus dan semuanya itu kayak terus pekerjaan roh itu dilawan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, caranya bagaimana, Pak, supaya kita tidak menghujat akan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu selalu meneguhkan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena itulah saya selalu begini, basicnya adalah firman Tuhan, basicnya firman Tuhan. Ya, tadi Ibu yang mau bertanya tadi juga sepertinya bertanya mengenai mendengarkan suara Tuhan. Nah, menurut saya begini, jauh lebih penting dibandingkan berupaya untuk mendengarkan suara Tuhan secara langsung atau secara audible, itu tidak salah, tapi menurut saya jauh lebih mudah, dan jauh lebih penting, dan jauh lebih basic, baca saja Alkitab yang firman Tuhan sudah tertulis. Nah, apa susahnya? Nah, kadang-kadang, Pak, saya pengen yang langsung. Maka
kadang-kadang kita malas saja. Kita malas baca, tapi pengen dengar. Jadi kembali kepada firman. Untuk Pak, ini ada kabar macam-macam, konspirasi macam-macam, ini boleh, tidak boleh. Kembali ke firman. Jadi kembali back to basic, yaitu back to Bible. Demikian Mas Musa. Ya. Oke ya. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya minta dengan hormat Pak Yus bisa blessing kita kembali, Pak. Ya. Nah, silakan Pak. Baik, mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapak Surgawi, hamba bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Hamba sadar pemberitaan dari mungkin kami tidak semuanya bisa mengerti. Apa yang hamba sampaikan tidak jauh dari sempurna, tapi Roh-Mu akan menolong pada setiap kami, memberikan pengertian, memberikan pewahyuan, memberikan hikmat, sehingga setiap kami itu akan memahami firman-Mu dengan benar, memahami firman-Mu dengar, bahkan Engkau mewahyukan dan menyingkapkannya. Berkati anak-anak-Mu dengan semua yang baik. Manifestasikan pekerjaan-Mu ya Bapa. Manifestasikan pekerjaan-Mu ya Yesus. Manifestasikan pekerjaan-Mu ya Roh Kudus untuk setiap anak-anak-Mu. Supaya mereka akan melewati masa-masa sulit ini sebagai pemenang. Bukan sebagai korban. Tetapi sebagai pemenang. Amin. Berkati dengan semua yang baik. Perlindungan-Mu sempurna, menjauhkan kami dari semua kecelakaan dan semua malapetaka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Yus. Thank you Pak. Terima kasih Pak Yus.